Hai teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan membahas cara menjual foto stiker video di Canva, juga syarat-syaratnya apa saja yang bisa diterima di Canva. Yang bisa diterima di Canva tuh foto, gambar, stiker, juga video. Sebelum memulai caranya, kita tentunya cari tahu bagaimana kita sign up-nya, kita mengupload worknya, juga syarat-syarat apa saja yang bisa diterima di Canva, dari fotonya, videonya, stikernya, itu persyaratannya apa aja. Ini saya udah daftar ya, kalau sudah daftar akan muncul seperti ini. Kita akan lihat panduannya. Ini adalah panduan untuk kontributor Canva. Setiap kali kita mau posting atau mengirimkan desain kita kepada Canva, kita baca dulu syarat-syaratnya. Foto dan gambar-gambar kualitasnya akan direview berdasarkan 4 faktor, yaitu penampakannya, visual, usability, kegunaannya, suitability, kecocokannya, dan metadata. Untuk visual, kita akan melihat ilustrasi yang stylenya sederhana dan bersih. Hindari desain-desain yang terlalu over proses ya, atau terlalu banyak gradien dan shadow bayangan. Yang dipilih kurang lebih seperti ini, bersih sehingga bisa mudah dipakai untuk teman-teman yang akan mengambil desain kita untuk desain mereka. Ilustrasi harus nampak selesai dan gampang di recognize tuh gampang diciri lah, lebih nampak. Jadi ini apa itu kelihatan. Jangan seperti ini ya. Ini kayak gambar-gambar biasa dan gambar-gambar yang tidak selesai. Nah, ini yang diperbolehkan. Desain-desain yang bisa dipakai untuk desain tambahan. Yang ini baseline standard. Element should not look broken. Jadi gambar-gambarnya tidak boleh kelihatan seperti rusak atau corrupted tuh. Ya rusak gitu, nggak boleh kelihatan rusak. Jadi yang gambarnya bersih. Nah, ilustrasinya harus kelihatan shaded atau digambar dengan bagus dan logik, masuk akal gitu. Nah, seperti ini contohnya. Yang contoh-contohnya kita bisa lihat dari desain-desain yang ada di Canva sendiri. Nah, ini juga dilarang memakai logo-logo yang sudah ada ya, logo-logo yang udah ada perusahaannya, yang udah terkenal, itu dilarang. Seperti ini kan udah ada, itu masing-masing punya copyright sendiri. Kita bisa menciptakan logo-logo sesuai ide-ide kita. Nah, ini baru bisa di-store ke Canva. Nah, ini juga tidak boleh memakai desain-desain yang sudah ada, ikon-ikon yang sudah ada seperti kayak SpongeBob, seperti Naruto, itu kan udah ada ya, Mickey Mouse, itu semua udah ada copyright-nya, jadi kita dilarang memakai. Kita bisa memakai ilustrasi-ilustrasi kita sendiri, bikin lebah di model-model gimana, putri duyung di model seperti apa, pisang, bebek, dan lain-lain, itu yang bisa kita menurut imajinasi yang baru. Nah, ini juga line style icon should have consistent line with across one icon and a set of icons. Jadi icon-iconnya tuh lebih jelas gitu, nampak, bisa mudah dipakai ke desain-desain. Icon should be clear to read at a glance. Jadi
si ikonnya, walaupun kita cuma nampak sedikit tuh kita udah nampak, oh tahu ini desain apa. Jadi jangan samar ya. 2D isometric dan 3D rendered elements. Ini juga bisa seperti ini ya. Kalau yang 3D tuh yang nampak seperti 3D yang sering kita dapat di animasi-animasi itu bentuknya kan 3D. 2D seperti ini, yang gambar ya, gambar tuh sebenarnya 2D, 2 dimensi. Simple dan clear subjeknya. Jadi subjek-subjeknya kita harus kecil, ini tuh untuk apa, desain untuk apa. Jangan seperti ini, kita bingung kan kalau kita ngeliat ini untuk desain apa, untuk digabungin ke desain apa, kita bingung. Walaupun ini juga berupa desain, tapi kita akan sulit menggabungkannya dengan desain-desain lain. Harus desain-desainnya yang bisa dipakai untuk desain, meredesain yang lainnya. Kali ini juga passes baseline standard. Photo should be high quality. Photo should not have unintentional blur, excessive noise, and excessive cropping. Sample like below will not be accepted. Nah ini yang nggak jelas ya. Kalau yang foto-fotonya nggak jelas, ini nggak akan diterima. Kayak ada blur, terus ada yang kayak gambarnya ketutup. Ini kita nggak tahu bisa dipakai untuk apa desainnya. Juga ini misalnya ini bawang putih sebenarnya bisa, tapi kan ini terlalu sama background tuh sama ya. Jadi ini bingung nanti mau dipakai untuk apa desainnya. Yang kayak gini nggak akan diterima. Nah, foto harus lightingnya harus bagus, compositionnya juga harus bagus. Jangan seperti ini, ada yang kepalanya kepotong, ada badannya kepotong. Ini juga kepalanya nggak lengkap. Yang seperti ini nggak akan diterima. Yang akan diterima seperti ini. Ini kan masih bisa dipakai ya untuk ke desain-desain. Misalnya handphone dipegang oleh tangan, seperti ini masih bisa dipakai. Foto harus punya good styling ya. Good styling, stylingnya bagus, jadi bisa mudah dipakai ke desain yang lain. Nah, ini contoh-contoh yang good styling. Ini contoh-contoh yang tidak akan di-accept. Foto harus tidak boleh ada brandnya. Ya, tidak boleh ada brand-brand ternama yang misalnya brand-brand yang udah dikenal, itu sama sekali dilarang. Juga foto nggak boleh ada famous karakter atau orang-orang yang terkenalnya artis yang seperti itu nggak boleh ada di foto yang akan kita setorkan sebagai kontributor Canva. Photo of animal or pet should be natural. Kenapa? Karena itu kan untuk desain orang lain ya. Kalau kita ini untuk lucu-lucuan, bisa untuk desain kita sendiri, tapi nggak bisa untuk disetor di Canva. Usability, kegunaan. Nah ini, text is generic and reusable. Kata-kata atau tulisan yang bisa dipakai berulang. Jadi bukan misalnya kita ada kata-kata selamat ulang tahun, mince misalnya, itu kan tertentu ya, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Nah kalau ini bisa dipakai yang lain. Congrats, selamat, season greeting. Nah ini kalau bisa mungkin ucapan-ucapan yang internasional, tapi beberapa ucapan yang Indonesia juga ada yang diterima ya, kayak selamat hari raya, selamat Idul Fitri, itu ada yang diterima juga. Nah ini background dan labelsnya harus sederhana dan jelas ya. Yang ini yang bisa dipakai, yang bisa diterima seperti ini. Dekoratif elemen yang juga sederhana dan bisa dipakai ulang. Ini bisa dipakai ulang, bisa dicampur ke desain-desain lain. Ini akan diterima. Illustration has a single motif. Jadi ini single motif tuh yang bisa dipakai untuk
satu ya, satu single gitu, jadi jangan nyampur. Misalnya kita mau desain apa yang tertentu yang tentang kurir ya, ini misalnya tentang kurir, jangan dicampur dengan yang ini, tapi satu-satu masing-masing disetorkan sendiri, yang tentang camping, tentang kurir, tentang idea. Ini harus ada single motifnya. Nah ini gak bisa ya, kalau illustration has a single motif, yang ini kan campur-campur nih, udah campur-campur, seperti kalau yang kayak gambar-gambar yang kita suka dapati di tissue ya, tissue decoupage itu kan udah campur. Nah itu tidak bisa disetorkan di Canva. Charts are already available in Canva. Ini nggak boleh. Kalau yang udah ada di Canva seperti ini kan, ini udah ada di Canva nih, ini pasti ditolak. Tapi kalau kita buatnya baru, berbeda, ini bisa diterima. Photo should not be overly edited. Jadi foto-fotonya nggak boleh ya yang terlalu diedit. Ada kita boleh ngedit kayak pencahayaan atau apa, itu boleh diedit, tapi nggak boleh over edit. Kayak gini kan over edit banget. Nah ini nggak boleh. Image should be a single photo only. Jadi foto-fotonya harus single ya. Kalau misalnya mau gambar kucing aja, wajah aja, jangan dicampur-campur seperti ini. Ini kalau ini udah termasuknya over edited. Ini hindari digital text or graphics in photos. Jadi hindari ada tulisan-tulisan yang kita tambahkan di foto ya. Ini dihindari. Ini kayak seperti ini kan, ini foto yang ada di dalam foto ya, foto di dalam foto ini nggak boleh. Ini ada tulisannya COVID-19, itu juga nggak boleh. Ini udah ada apa kayak overlay ya, editan di atas foto, itu nggak boleh, harus single. Suitability ya, kecocokan. Ini maksudnya cocok bisa untuk segala usia, segala jenis kulit, segala jenis gender ya, gender, kayak bisa untuk female, bisa untuk male, itu yang pasti diterima. Jadi jangan untuk yang tertentu banget, biasanya lebih susah diterimanya. Ini ada yang inklusif juga ya, diverse and inclusive. Nah ini represented itu kayak mewakili suatu komunitas juga bisa sih ini ya, yang mewakili. Content is safe for school and for work. Jadi kita kalau mau ada konten-konten untuk pendidikan seks misalnya, itu nggak boleh yang atau apa ya, gambar-gambar yang vulgar. Dilarang gambar-gambar yang vulgar. Gambar-gambarnya tuh harus yang bisa masuk kemana aja, untuk segala usia. Seperti ini, content is safe for school and for work. Jadi jangan yang gambar yang serem-serem ya, yang kayak gambar yang mengganggu lah. Gambar yang mengganggu itu dilarang banget. Nah ini yang diizinkan. Metadata ini yang berhubungan dengan kata-kata ya. Nah seperti ini. Don't forget to add metadata. Jadi harus ada judul dan keywords. Keywords itu kata-kata kunci. Ya, harus ada judul dan kata-kata kunci, itu wajib kita tuliskan di setiap desain yang kita setorkan sebagai kontributor Canva. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana caranya kita memulai menjadi kontributor Canva. Teman-teman, saya sarankan membuka Canva-nya dari browser ya. Ini akan mempermudah kita untuk memasukkan title, deskripsi, metadata, dan juga untuk submitnya. Pilih yang desktop, terutama teman-teman yang punya laptop, pakai dari laptop. Nanti di sini kita pilih contributor hub. Ini contributor hub ya. Di sini
kita langsung select file, kita pilih files kita. Nah, teman-teman pilihnya tergantung di mana ditempatinya, kita select, lalu kita isi title-nya, detail judul ya, judulnya nggak usah terlalu panjang-panjang, tapi harus yang benar-benar mendeskripsikan desain kita. Ini kita tulis, lalu kita isi juga ini nama kitanya, artisnya, terus keywordnya kita sesuaikan dengan desain kita. Ada yang kalau ini kan saya flower ya, flower border, pakai bahasa Inggris ya, karena kan Canva berbasisnya bahasa Inggris, jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman nggak tahu nama apa judulnya, kata-katanya maksudnya, teman-teman bisa ke Google Translate. Ini sebanyak yang teman-teman mau taruh di keywordnya supaya akan mempermudah kalau nanti desain kita di approve itu akan muncul. Ini saya tulis sebanyak yang saya bisa ya. Kalau ini kan jenisnya flower frame border kayak gini ya, cuman beberapa sih kata-katanya. Ini kita isi, caranya kita ketik terus langsung kita enter ya, nggak usah di koma. Kalau di koma kadang-kadang jadi ke double, jadi kita ketik langsung kita enter, kita ketik lagi, kita enter lagi. Tampilan desktop ya, ingat tampilan desktop ini akan lebih mudah bagi kita untuk submitnya. Nah, ini nanti kan di sini ada tulisan select nih. Selectnya kita unselect ya. Unselect, barusan kita pilih di bawah nih. Nah, ini kita pilih yang bawah. Kalau yang di atasnya tuh ya, pilihannya kan artinya untuk bisa dipakai free. Padahal kan kita kan pengen dapat komisi ya. Kalau dapat komisi kita pilih yang ketik yang kedua baru kita klik submit. Nah, ini berarti udah ke submit. Kita tunggu aja. Nanti kalau yang udah di approve tuh akan muncul nih. Kita yang my view. Terus nanti kita lihat ada yang approve, ada yang di reject, ada yang masih in review, ini masih nunggu. Cara pengaturan penerimaan pembayaran atau setting up for Canva Creator atau Contributor. Ini kita bisa open payment page. Nah, ini kita bisa select ya optionnya. Biasanya pakai PayPal sih paling banyak, karena paling gampang kalau di PayPal kita nanti mengalamatkannya tinggal ke alamat email kita. Lalu payoutnya juga kita bisa milih mau berapa yang minimalnya ya. Ini tetap kita walaupun setup seperti ini kita nggak bisa langsung, karena desain kita itu harus nunggu sampai dipakai. Ini kita pilih juga Indonesia. Untuk negaranya, country-nya ya, country of residence-nya harus dipilih. Lalu kita save payment detail. Ini contoh kalau kita klik my item, jika desain kita udah terpilih akan ada tulisan approve-nya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tulisan approve itu tidak menjamin kita langsung mendapat pendapatan dari desain kita, karena itu desain harus misalnya ini ya, misalnya desain ini. Nah, desain ini harus dipakai berapa kali ya, berapa orang, baru ada penghitungannya. Di sini, ntar ya contohnya, nah, desain-desain misalnya saya klik bunga ya, flower. Yang punya saya tuh yang udah di approve tuh yang pink flower. Nah, ini tuh banyak teman-teman. Nah, ini tuh desainnya banyak. Jadi desain kita yang kita kirim walaupun di approve, ini kalau dipakai sampai tersimpan ya, sampai jadi desain, baru itu ada nilainya, nilai pakainya. Kalau enggak ini belum, ini karena banyak banget pilihannya. Jadi entah desain kita kapan ada yang pakainya. Walaupun gitu ya kita coba aja, apa salahnya sih kita coba, kita taruh desain apapun yang bisa kita taruh di sini macam-macam ya, ada yang
grafik, ada yang bentuk video. Nah, ini ada yang bentuk video, ada yang bentuk foto. Nah, tergantung nanti yang terpakainya yang mana dari desain yang kita setorkan. Itu aja, teman-teman bisa nyoba, lumayan untuk siapa tahu desain kita terpakai di Canva. Untuk yang kalau yang berbayar tuh yang Canva Pro ya, jadi yang kalau dipakainya Canva Pro barusan kita ada nilai pembayarannya. Kalau yang gratisan enggak ya, kalau yang gratisan ini gratis nih. Nah, ini walaupun dipakai ini enggak berbayar ke siapa-siapa, langsung ke Canva-nya. Alias gratis kalau di Canva kan, jadi kita tidak berbayar. Jadi harus teman-teman pilih yang tadi ya, yang tiknya yang kedua itu yang berbayar.